Sungguh sangat aneh kelakuan kamu. Kok kamu mainkan cinta kayak di sinetron. Sadar sayang, ini di dunia nyata. Sungguh sangat aneh kelakuan kamu. Kok kamu mainkan cinta kayak di sinetron. Sadar sayang, ini di dunia nyata. Alur ekspor keju Gouda. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 5 akan menayangkan video alur ekspor keju Gouda. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Let's go! Hingga saat ini, sektor agribisnis Indonesia terus mengalami perkembangan inovatif. Salah satunya melalui industri olahan susu. PT Bukit Baros Cempaka yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat, telah berhasil memproduksi keju Gouda artisan dengan kualitas premium. Produk ini tidak hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk merambah pasar internasional, dengan Singapura sebagai target pasar utamanya. Singapura dipilih sebagai target strategis karena karakteristik wilayahnya yang memiliki keterbatasan lahan peternakan dan pertanian. Hal ini membuat negara singa tersebut sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya. Keju Gouda dari Sukabumi hadir membawa nilai tambah tinggi, menawarkan kombinasi cita rasa lokal dengan standar pembuatan keju dunia. Namun, menembus pasar internasional memerlukan pemahaman mendalam mengenai manajemen rantai pasok dan regulasi perdagangan global. Masuk ke pasar Singapura tidaklah mudah. Sebagai negara dengan standar hidup yang tinggi, Singapura menerapkan kebijakan non-tarif yang sangat ketat melalui Singapore Food Agency atau SPI. Eksportir harus mampu melewati hambatan sanitari and phytosanitary atau SPS. Kebijakan ini berfokus pada perlindungan kesehatan manusia dan hewan dari risiko kontaminasi biologis, kimia maupun fisika pada produk pangan yang akan masuk ke negara mereka. Untuk mengatasi hambatan tersebut, PT Bukit Baros Cempaka menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang komprehensif. Produk keju wajib melewati pengujian mikrobiologi di laboratorium untuk memastikan bebas dari bakteri patogen seperti Listeria dan juga Salmonella. Keberadaan sertifikasi halal dari MUI serta implementasi standar mutu internasional seperti HACCP dan ISO 22000 menjadi bukti autentik bahwa produk kita telah memenuhi Technical Barriers to Trade atau TBT dan siap bersaing secara legal. Kualitas produk di dalam pabrik itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilindungi oleh sistem pengemasan yang superior selama perjalanan. Untuk komoditas sensitif seperti keju Gouda ini, metode yang digunakan biasanya adalah vacuum packaging yang dikombinasikan dengan teknik sealing thermal berskala industri. Nah, pengemasan ini berfungsi sebagai perlindungan fisik sekaligus pelindung biologis utama produk khususnya di keju Gouda. Mari kita bedah prosesnya secara teknis. Keju yang telah lolos uji organoleptik dipotong dengan ukuran presisi dan dimasukkan ke dalam plastik khusus berspesifikasi tinggi. Biasanya menggunakan bahan kombinasi nilon dan polietilin yang memiliki daya tahan tinggi terhadap tusukan dan kebocoran udara. Udara di dalam kemasan kemudian diekstraksi keluar secara total menggunakan mesin vacuum sealer bertekanan tinggi. Setelah udara habis diekstraksi, elemen pemanas pada mesin sealer akan melelehkan ujung plastik secara instan. Nah, menciptakan segel yang rapat, permanen, dan juga kedap udara. Ketiadaan oksigen di dalam kemasan, vakum ini secara efektif menghentikan respirasi sisa mikroorganisme, mencegah proses oksidasi lemak pada keju yang bisa memicu bau tengik, serta menghambat pertumbuhan jamur. Pengemasan dengan sealer ini menjamin masa simpan atau shelf life keju bertambah panjang tanpa mengubah karakteristik rasa aslinya.
Setelah produk dikemas sesuai dengan standar, tahap berikutnya adalah penyelesaian alur birokrasi dan administrasi ekspor. Indonesia telah mempermudah proses ini melalui sistem terintegrasi yang disebut Indonesia National Single Window atau INSW. Melalui portal ini, seluruh dokumen dari berbagai kementerian dan lembaga disatukan secara elektronik untuk mempercepat proses pemeriksaan. Eksportir PT Bukit Baru Cempaka wajib menyiapkan sekumpulan dokumen inti. Yang pertama adalah commercial invoice sebagai bukti transaksi finansial dan packing list yang merinci spesifikasi, berat, serta jumlah kemasan keju. Selanjutnya, dokumen kepabeanan seperti pemberitahuan ekspor, barang, atau PEB diajukan untuk mendapatkan nota pelayanan ekspor. Hal yang tidak kalah penting adalah pengurusan Certificate of Origin atau surat keterangan asal untuk membuktikan bahwa keju ini diproduksi asli di Sukabumi, Indonesia, sehingga bisa mendapatkan fasilitas tarif preferensial di Singapura. Seluruh dokumen ini wajib merujuk pada kode klasifikasi barang atau Harmonized System Code atau HS Code yang tepat untuk produk keju olahan, guna menghindari kesalahan tarif dan penundaan di bea cukai pelabuhan muat maupun bongkar. Tantangan terakhir berada pada manajemen logistik internasional. Keju Gouda adalah produk hidup yang terus mengalami proses pematangan lambat dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan. Oleh karena itu, pengiriman dari Sukabumi hingga tiba di pelabuhan Singapura wajib menerapkan sistem rantai dingin atau cold chain management yang sangat ketat. Produk diangkut menggunakan refrigerated container atau kontainer pendingin khusus dengan pengaturan suhu yang dikunci secara konstan pada kisaran suhu ideal 4 hingga 8 Celcius. Fluktuasi suhu selama pelayaran dapat merusak tekstur vakum, memicu keluarnya minyak dari keju, ataupun merusak konsistensi rasa pada keju Gouda. Melalui sinergi yang kuat antara penerapan standarisasi mutu di hulu, pemanfaatan teknologi pengemasan seperti vakum dan sealer, hingga kepatuhan administrasi dokumen, dan logistik cold chain di hilir, PT Bukit Baru Cempaka membuktikan bahwa produk agribisnis Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Nah, cara melihat daya saing keju Gouda di pasar global salah satunya dengan cara melihat RCA-nya. RCA ataupun Revealed Comparative Advantage itu digunakan untuk mengukur daya saing ekspor suatu negara. Jika nilai RCA lebih dari 1, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif pada komoditas tersebut. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 1, daya saingnya masih tergolong rendah. Nah, berikut merupakan data RCA komoditas keju ke Singapura untuk Indonesia dan juga Thailand selama periode 2016 hingga 2025. Bisa dilihat bahwasanya Indonesia itu menunjukkan peningkatan daya saing ekspor keju ke Singapura dengan nilai RCA naik dari di bawah 1 menjadi 1,45 pada tahun 2025 yang menandakan adanya keunggulan komparatif. Sebaliknya, RCA Thailand yang sempat mencapai 1,03 pada tahun 2016 menurun menjadi 0,77 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan peningkatan daya saing yang lebih baik dibandingkan Thailand pada akhir periode pengamatan. Ekspor bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim reputasi mutu dan profesionalisme bangsa di mata dunia. Dari Sukabumi, untuk pasar dunia, kami kelompok 5 siap mendukung akselerasi ekspor agribisnis Indonesia menuju kedaulatan ekonomi global. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan seribet apa sih alur ekspor dari keju Gouda dari Indonesia ke Singapura? Jadi emang gak sesimpel kita beli di online shop kan, dimana kita beli hari ini lalu 2-3 hari kemudian bisa nyampe barangnya di depan rumah kita. Tapi bang, bukannya ada ya beli dari luar negeri terus nyampenya 2-3 hari atau mungkin seminggu kemudian? Tetap aja. Kalau emang mau cepet, pasti kan ada dong uang ataupun money yang harus kita dikeluarkan supaya barang itu tuh cepet nyampe ke negara tujuan.
Iya juga ya, kalau emang kita mau cepet juga pas beli online, kita harus punya banyak uang supaya kurirnya itu yang someday ataupun yang bisa dikirim hari ini ya. Ya kan? Makanya PT Bukit Baros Cempaka itu membuktikan nih bahwa produk agribisnis Indonesia, khususnya keju, mampu memenuhi standar global dan bersaing di pasar internasional melalui inovasi, profesionalisme, dan juga komitmen terhadap kualitas tersebut. Jadi, ekspor tuh bukan hanya tentang ngelempar aja gitu, ataupun menawar langsung dari barang kita ke luar negeri. Akan tetapi, hal itu tuh bisa menciptakan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dari Sukabumi untuk dunia. Mungkin, sorry. Mungkin cukup sekian video dari kami kelompok 5 mengenai ekspor keju Gouda dan juga alur serta mekanismenya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ya, kami dari kelompok 5, Sani, Nadine, Dasha, Rini dan juga Azida. Ini kapan selesainya video tata niaga? Ya udah dah, selesai aja. Dadah.